Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Prayoga Britama bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, yakni tentang bagaimana proses Islamisasi di Nusantara. Hal ini menarik untuk kita kaji bahwa Islam datang di Nusantara melalui sebuah proses panjang yang berjalan dan menyebar dengan berbagai macam teori di dalamnya. Sebelumnya, sebagai pengantar alangkah lebih baik apabila kita tahu bagaimana pengertian dari proses Islamisasi itu sendiri. Proses Islamisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan juga yang paling tidak jelas. Ketidakjelasan ini antara lain terletak pada pertanyaan kapan Islam datang, dari mana Islam berasal, dan siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali. Barangkali itulah tadi pertanyaan yang sering kali muncul dalam pembelajaran materi ini. Beberapa pertanyaan tersebut sampai saat ini masih menjadi polemik bagi para ahli sejarah karena hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang data yang ditemukan dan interpretasi terhadap data peneliti itu sendiri. Selain itu, juga disebabkan oleh kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu dan oleh sifat sepihak dari teori yang ada. Ini sebagian besar merupakan akibat sikap ulama Indonesia yang kurang bahkan tidak memiliki pengertian dan kemampuan tentang perlunya dan pentingnya penulisan sejarah. Kesulitan untuk menentukan kapan masuknya agama Islam ke Indonesia juga disebabkan oleh faktor geografis dan luas wilayah Indonesia. Para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Nusantara, meski dalam beberapa sisi sudah menemui titik temu. Situasi dan kondisi semacam ini memaksa para pakar untuk memunculkan teori-teori di dalam kaitannya dengan proses Islamisasi dan perkembangan Islam di Nusantara. Untuk itu, paling tidak di dalam pembahasan kali ini akan diuraikan mengenai saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Saluran Islamisasi di Nusantara terbagi menjadi 6. Lanjut saja, yang pertama, kita akan membahas mengenai saluran perdagangan. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dukungan dua pihak, yakni antara orang-orang Muslim pendatang yang membawa ajaran agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masa itu, Islam sebagai sebuah agama dengan mudah dapat memasuki dan mengisi masyarakat yang sedang mencari pegangan hidup. Lebih-lebih, cara yang digunakan oleh orang-orang Muslim dalam menyebarkan ajaran Islam, yaitu dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada di dalam masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, pada tahap permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang yang sebenarnya diawali oleh faktor ekonomi perdagangan sebagai pendorong untuk berkunjung ke Nusantara. Hal ini bersamaan dengan masa perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional di antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Kedatangan pedagang-pedagang Muslim seperti halnya yang terjadi dengan perdagangan sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka merupakan pusat kerajaan Islam yang berhubungan erat dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Maka orang-orang Indonesia dari pusat-pusat Islam itu sendirilah yang kemudian menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, pada saluran yang kedua, yakni perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yakni suami dan istri, membentuk suatu keluarga yang kemudian menjadi inti di dalam masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat Muslim. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian erat berjalinan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi pada umumnya, sehingga penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar itu.
Sebelum kawin mereka mengislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka akan menjadi lebih luas, sehingga kemudian memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim baru di sekitarnya. Selanjutnya pada saluran yang ketiga akan membahas tentang tasawuf, yang merupakan salah satu aliran yang penting di dalam proses islamisasi. Tasawuf merupakan kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia dengan bukti-bukti berupa tulisan-tulisan antara abad ke-13 hingga 18. Hal ini bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup di dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain, sehingga akan menarik masyarakat untuk datang dan berguru kepadanya. Jalur tasawuf yakni proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi, dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat awam. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu ialah Hamzah Fansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik ini bahkan masih berkembang hingga abad ke-21 ini. Pada saluran yang keempat, kita akan membahas mengenai saluran seni dan budaya. Seni dan budaya menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan kemampuan untuk bertahan di dalam menerima arus budaya, baik budaya material maupun imaterial. Sejak periode prasejarah, kemampuan ini terlihat jelas dari berbagai ragam corak budaya yang diadopsi tanpa harus mengorbankan khasanah budaya yang dimilikinya. Salah satu sebab yang mungkin ikut membentuk kepribadian dan sikap demikian adalah letak geografis Indonesia yang menempati persimpangan jalur pelayaran dan perdagangan serta perniagaan dari Asia Barat ke Asia Tengah dan Timur. Juga disebabkan karena Indonesia menempati posisi penghubung antara dua benua besar, yakni benua Asia di utara dan Australia di selatan, sehingga dengan demikian menjadi lalu lintas persimpangan budaya dari barat ke timur dan sebaliknya. Demikian pula arus budaya yang melintas dari utara ke selatan menjadi modal untuk mempertahankan diri dalam arus gelombang budaya maupun kepercayaan, yang sekaligus juga menjadi suatu ancaman karena rentan sekali suburnya sinkretisme agama dan kepercayaan itu tumbuh di dalam sendi-sendi masyarakat. Sebelum masuknya Islam, bangsa ini sudah memiliki kepercayaan Hindu maupun Buddha sebagai kekayaan kepercayaan. Dalam hal ini, Hindu maupun Buddha menjadi salah satu agama yang turut mendukung terbentuknya budaya lokal yang selama ini menjadi trademark masyarakat dan dilestarikan sedemikian rupa sehingga masyarakat yang masuk Islam tidak merasa terbebani dengan beban-beban psikologis. Mereka masih dalam situasi budaya lama yang menjadi bagian hidupnya selama itu. Pada saluran yang kelima yakni pendidikan, para ulama dan guru-guru agama serta raja memiliki peran besar di dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran dan pendidikan agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab dan keluar dari pesantren akan kembali ke kampung halaman masing-masing dan menjadi tokoh keagamaan di sana. Setelah itu mereka juga akan membangun pesantren lagi sehingga akan semakin memperluas penyebaran agama Islam di daerahnya. Semakin terkenal seorang kiai yang mengajarkan akan membuat pesantren yang didirikannya semakin terkenal pula. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kawasan dan jarak radius yang lebih jauh lagi dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya, pada saluran yang terakhir adalah saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar di dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya seperti yang kita temukan di Sulawesi dan Maluku. Kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa agama Islam masuk ke Nusantara
dari berbagai jalur dan perkembangannya, ditandai dengan perubahan keyakinan atau kepercayaan dalam bentuk sikap maupun tindakan-tindakan seseorang. Dalam proses agama dan berkembangnya, melalui adanya orang dari luar daerah yang mengenalkan suatu ajaran agama kepada penduduk di Indonesia, kemudian juga diawali oleh suatu posisi strata sosial seseorang, sehingga memiliki kekuasaan pada suatu kawasan tertentu yang kemudian memperkenalkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Yang ketiga, adanya suatu kesengajaan untuk mengenalkan dan mengajak orang atau masyarakat untuk memeluk dan masuk kepada agama yang dianutnya. Keempat, bahwa berawal dari pusat perekonomian yang pesat, melalui perdagangan beralih ke pusat pendidikan, di mana Kerajaan Samudra Pasai memiliki suatu pesantren yang menjadi pusat dakwah Islam yang didatangi oleh para ulama di sekitarnya. Itu juga dengan pengiriman tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim ke Pulau Jawa untuk menyebarkan dan memperluas ajaran agama Islam. Sebagai penutup pada materi kali ini, proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan jalan yang sangat pelik dan panjang, yang didasari pada teori-teori yang beragam pula. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan tatanan kehidupan keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka. Sikap ini pada gilirannya telah terbukti membentuk komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir yang ada pada mulanya merupakan suatu tempat interaksi antara penduduk lokal dengan bangsa-bangsa asing. Salah satu bukti kehadiran bangsa-bangsa asing ini adalah adanya perkampungan yang disebut Pekojan, yakni perkampungan orang-orang Arab, dan Pecinan yang merupakan orang-orang Cina, serta Keling yang merupakan perkampungan dari orang-orang India, serta perkampungan lain yang dihuni oleh masyarakat pendatang dari luar. Komunitas pribumi yang telah terintegrasi ke dalam Islam selanjutnya terlembagakan secara politis dalam bentuk-bentuk kerajaan Islam di kawasan ini sejak masa yang paling awal. Perkembangan pendidikan Islam pada masa pra-Islam sangat erat kaitannya dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam pada mulanya diperkenalkan oleh mubalik dan pedagang yang melakukan kontak dagang dengan penduduk pribumi di Nusantara. Hal ini menegaskan posisi para pendatang yang menjalankan aktivitas ganda selain sebagai mubalik juga datang dengan tujuan untuk memasarkan barang dagangannya, sehingga perdagangan membantu proses Islamisasi di Nusantara. Pendidikan Islam pada masa awal berlangsung tidak terbatas pada satu tempat dan waktu tertentu, melainkan dimanapun dan kapan saja. Berlangsung kontak antara mubalik pedagang dengan penduduk pribumi. Pada saat itu pula terjadi dan berlangsung pendidikan Islam. Sistem pendidikan ini pada mulanya berlangsung di lingkungan keluarga, di mana para mubalik pedagang menginap dan menetap di suatu tempat tertentu. Kemudian mereka membangun suatu langgar atau surau sebagai sarana pendidikan Islam yang berlangsung di masjid maupun rumah para bangsawan dan orang-orang kaya. Kemudian pada masa selanjutnya terbentuklah pesantren dan madrasah yang selanjutnya membentuk suatu sistem yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masyarakat. Kiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.